Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Dara Rizky, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia pertemuan 19 yang berjudul Partisipasi Kerja. Dimulai dari pembahasan materi. Yang pertama ada pengertian partisipasi kerja, yang kedua ada persyaratan partisipasi kerja, yang ketiga keuntungan partisipasi kerja, dan yang terakhir adalah partisipasi manajemen. Yang pertama, pengertian partisipasi kerja. Menurut Kate Davis, tahun 1985, halaman 177 mengemukakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan emosi dan mental pegawai dalam situasi kelompok yang menggiatkan mereka untuk menyumbang pada tujuan kelompok serta bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Ada 3 aspek kepentingan dalam partisipasi kerja. Yang pertama, keterlibatan emosi dan mental pegawai. Berpartisipasi berarti melibatkan emosi dan mental daripada kegiatan fisik. Keterlibatan psikologi pegawai lebih besar daripada secara fisik. Pegawai yang mempunyai partisipasi kerja tinggi akan tampak dalam perilakunya, yaitu aktivitas kerja yang kreatif dan semangat kerja yang tinggi. Begitu pula manajer yang partisipasi kerjanya tinggi akan aktif dalam memberikan informasi, penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk kerja kepada bawahannya, serta bersikap empati, simpati kepada bawahannya. Lalu yang kedua, motivasi untuk menyumbang atau kontribusi. Dalam berpartisipasi, motivasi untuk menyambungkan ide-ide kreatif dan membangun merupakan aspek yang sangat penting. Pegawai perlu diberikan kesempatan untuk merealisasikan ide, inisiatif, dan kreativitasnya dalam mencapai tujuan organisasi. Partisipasi kerja terutama untuk meningkatkan motivasi pegawai dalam membantu mencapai tujuan organisasi. Lalu yang ketiga, penerimaan tanggung jawab. Partisipasi kerja menuntut pegawai untuk mampu menerima tanggung jawab dalam kegiatan kelompok. Partisipasi merupakan proses sosial yang melibatkan diri pegawai dalam organisasi untuk mencapai keberhasilan. Pegawai yang dapat menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok mereka akan dapat bekerja sama dalam satu kerja. Kesatuan dalam tim kerja merupakan kunci keberhasilan dalam bekerja. Lalu yang kedua ada persyaratan partisipasi kerja. Poin A, waktu yang memadai untuk berpartisipasi. Harus ada waktu sebelum berpartisipasi dilakukan. Hal ini karena partisipasi dapat berhadapan dengan situasi yang berbahaya. Poin B, potensi keuntungan harus lebih besar daripada biaya yang diperlukan. Sebagai contoh, pegawai tidak dapat berpartisipasi apabila mereka tidak memahami terlebih dahulu apa yang harus mereka kerjakan. Partisipasi dalam pekerjaan yang tidak dipahami oleh pegawai akan mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada mereka yang telah menguasai pekerjaannya. Lalu ada keuntungan partisipasi kerja. Yang pertama, output menjadi lebih tinggi, kualitas kerja menjadi lebih baik, motivasi kerja meningkat lebih baik. Lalu adanya penerimaan perasaan karena terlibat emosi dan mental. Lalu harga diri pegawai menjadi lebih tinggi, meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan kerjasama dalam bekerja, merendahkan stres, keinginan mencapai tujuan lebih besar, memperkecil turnover, tingkat kehadiran atau absen menjadi lebih rendah, dan yang terakhir komunikasi kerja lebih harmonis. Lalu pembahasan terakhir yaitu partisipasi manajemen. Menurut George S. Ordion tahun 1982, halaman 71 mengemukakan bahwa partisipasi manajemen adalah perilaku material yang tidak otokratik yang paling sedikit mempunyai 2 aspek, yaitu membatasi metode kerja bawahan dan mengontrol sesuai penyesuaian bawahan. Perilaku
Demokratis terjadi bila mana seorang atasan menyiapkan tujuan, membatasi penggunaan metode, mengontrol pelaksanaan, dan menggunakan hasil sebagai ukuran keberhasilan bawahan. Lalu ada 3 tingkatan dalam partisipasi manajemen, yaitu direksi langsung yang pertama ini. Nah, direksi langsung, atasan menentukan tujuan dan membatasi metode kerja secara langsung, menentukan sendiri. Bawahan melakukan partisipasi kerja berdasarkan metode kerja yang telah ditentukan oleh atasannya. Kemudian, atasan menilai hasil kerja bawahannya berdasarkan catatan yang ada. Lalu yang kedua adalah demokratis. Atasan menentukan tujuan bersama-sama dengan bawahannya. Begitu pula dalam menentukan metode kerja yang akan digunakan dalam aktivitas kerja. Atasan biasanya memberikan gambaran mengenai penggunaan berbagai metode kerja, tetapi tidak menentukan sendiri metode kerja yang akan digunakan dalam aktivitas kerjanya. Hasil kerja dinilai bersama-sama dengan bawahannya. Lalu yang terakhir adalah permisif, yaitu atasan mempersilahkan bawahan menentukan sendiri tujuan dan metode kerja yang akan mereka gunakan. Atasan berfungsi membantu jika diminta oleh bawahan, dan atasan hanya menciptakan iklim kerja yang wajar dan kreatif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.